Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran yang dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Dari satu penggal syair ini, Buddha telah membabarkan ajarannya agar kita merenung ke dalam batin masing-masing. Semua makhluk yang hidup memiliki pikiran, tetapi kita tidak bisa menjamin setiap makhluk memiliki pikiran yang baik, memiliki pikiran yang terkendali, memiliki pikiran yang murni, memiliki pikiran yang lurus. Kita seringkali diserang oleh pikiran yang tidak baik. Kita seringkali dikacau oleh gelombang emosi yang tidak pantas, yang seharusnya kita kendalikan. Jika pikiran kita tidak tenang, jika pikiran kita bergejolak, jika batin kita dikuasai oleh kemarahan, kebencian, kemalasan, kesombongan, atau acuh tak acuh, maka jangan berharap kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena pikiran kita sendiri telah dijajah oleh mara, tetapi kita menyerah tanpa syarat. Jika demikian, bagaimana kita bisa merenungi intisari ajaran Buddha yang hanya diringkas menjadi 4 bait? Ringkasan ini adalah untuk mempermudah kita mempraktikkan intisari ajaran Buddha. Sabba passa akaranang kusalasa upasampada sacitta pariyo tappanang etang buddhana sanang. Janganlah berbuat jahat, tambahlah perbuatan baik, bersihkan batin dan pikiran. Inilah ajaran Buddha. Dengan 4 bait syair ini, jika kita tidak berusaha merenung kembali nasihat Buddha dalam Yammakawaga ayat kedua, yaitu untuk berusaha menimbulkan pikiran yang baik, pikiran yang bersih, pikiran yang tulus, bagaimana kita bisa berbuat baik? Bagaimana kita bisa mengembangkan batin? Bagaimana kita bisa memiliki moralitas yang baik? Oleh sebab itu, di momen Waisak ini, mari kita mengulang kembali intisari ajaran Buddha, agar kita dapat menambah kebajikan dengan menjalankan moralitas yang baik,
dengan melakukan dermawan, dengan melakukan pengembangan batin, dengan menimbulkan pikiran-pikiran yang murni, pikiran-pikiran yang baik. Tidak melulu kita harus bersamadi mengikuti yang dipraktikkan Buddha. Mengapa? Karena kita belum mampu. Tetapi dengan syair ini, Buddha tetap menegakkan ajarannya. Berupayalah melalui pikiran yang baik. Berupayalah dengan menegakkan dan membersihkan pikiran, agar kita dapat menyerap intisari ajaran Buddha. Jangan ragu, jangan bimbang terhadap Triratna. Meskipun Buddha sudah telah parinibbana, tetapi Dhamma tetap masih ada. Contoh klasik dalam Milinda Panha, kita mengenal sosok Nagasena dan Raja Milinda. Raja Milinda terkenal begitu pandai, bijaksana, cerdik, cerdas, lihai, pandai berbicara, pandai berdebat, menguasai segala ilmu. Di seluruh Jambudipa, beliau telah menaklukkan dari semua guru besar, ditaklukkan oleh Raja Milinda dengan pertanyaan yang dari dasar hingga yang mendalam. Bahkan sekumpulan sangga, para arahat yang ada di gunung dataran tinggi Himalaya, mereka pun mencemaskan Raja Milinda Panha. Mengapa? Karena raja ini yang diberkati dengan kebijaksanaan, kecerdasan, pengetahuan yang dalam, pengertian yang tinggi, menguasai banyak keterampilan, ini dapat merugikan Buddha Sasana. Kemudian Bante Asagutwa memohon dan mendatangi Dewa Saka, agar Dewa Saka beserta sangga memohon kepada seorang dewa yang berada di alam Tusita, agar ia segera terlahir kembali menjadi manusia. Permohonan ini ditolak. Permohonan ini ditolak. Mengapa? Karena beliau mengatakan kehidupan manusia sangat sulit. Kehidupan manusia tergantung oleh karma. Untuk apa saya harus turun jika di sini saya bisa mencapai pembebasan? Seorang makhluk dewa memiliki keyakinan yang begitu kuat kepada Triratna, memiliki keyakinan yang begitu mendalam terhadap pembebasan. Mengapa kita masih ragu? Kemudian Bante Asagutwa memohon, terlahirlah kembali di alam manusia demi menegakkan Buddha Sasana. Karena seorang raja bernama Milinda telah merisaukan anggota sangga. Mendengar demi menegakkan Buddha Sasana, beliau bersedia. Kemudian kemudian dewa ini terlahir kembali dan menjadi Nagasena. Nah, ketika beliau berusia 7 tahun, ia menjadi Samanera dan belajar Abhidhamma, belajar Tipitaka. Melalui pelajaran-pelajaran secara lisan, beliau berusaha mempraktikannya, kemudian beliau telah mencapai pencerahan, menjadi seorang arahat yang pada akhirnya dapat mengalahkan dan menjinakkan Raja Milinda. Dan Raja Milinda ini tidak asing bagi umat Buddha karena beliau adalah penyokong Buddha Sasana setelah Buddha parinibbana. Di sini kita juga lahir tetapi Buddha sudah parinibbana.
yang saya tekankan. Mari kita tetap bersemangat dan memiliki keyakinan terhadap Buddha Sasana, dimulai dengan langkah awal menjalankan praktik untuk kita masing-masing. Berusahalah untuk menjaga dan mengendalikan pikiran agar kita tidak tersesat kembali. Jangan lengah, jangan mudah terperosok dalam pengaruh mara. Karena sekali kita terperosok, bayarannya samsara tiada hentinya. Ini mengerikan sekali buat kita. Karena kita ditanamkan tujuan akhir umat Buddha adalah pembebasan. Minimal kita bisa bebas dari pandangan salah, kita bisa bebas dari keraguan-raguan dan mempraktikkan ajaran Buddha agar kita bisa bersama-sama melestarikan Buddha Sasana. Semoga kita semua dapat maju di dalam Dhamma dan mulai hari ini semoga jasa kebajikan yang kita miliki dapat mengondisikan kita mudah mendengar Dhamma dan mudah mempraktikkan ajaran Buddha sehingga kita dapat terbebas dari pengaruh mara. Sadu, sadu, sadu.